Halo guys, balik lagi sama gue Eka di channel Flagship, channel yang ngebahas beberapa produk flagship. Cuman di video kali ini dikit berbeda nih, karena sebenarnya kan channel ini sebenarnya fokusnya sama teknologi ya. Cuman video kali ini gue akan sedikit bahas tentang sepatu yang ada di depan gue ini, yaitu sepatu apa? Sepatu dari Adidas, yaitu Adidas Speedflow. Ini kan sepatu flagship dari Adidas ya, makanya nggak ada salahnya kita coba review gimana sih, apa ada teknologi di dalamnya dan fiturnya tuh apa aja gitu. Oke, langsung aja. Bagi kalian yang belum tahu, sepatu Adidas Speedflow ini tuh penerus dari Adidas seri sebelumnya, yaitu F50 dan X Series. Itu kan udah legendaris banget gitu ya, dipakai beberapa pemain top dunia gitu. Dan dalam sepatu bola ini tuh ada beberapa grade. Jadi untuk sepatu yang gue beli ini tuh, ini yang point one, yang mana itu udah dipakai pemain pro di luar sana gitu. Jadi udah top grade-nya gitu ibaratnya. Beda sama yang series plus, yang seri atasnya itu cuma di bagian laceless-nya aja gitu. Jadi kalau mereka kan yang seri paling atas itu dia nggak pakai tali gitu. Jadi murni udah laceless lah. Jadi terus sama bedanya tuh apalagi ya? Satu lagi tuh di bagian bahannya sih. Bahannya tuh kalau di yang seri plus itu lebih ke kain. Kalau ini tuh kayak gabungan antara kain dan plastik gitu. Jadi kayak kelihatan sih bedanya. Nah, kenapa gue nggak beli yang paling atas aja bang? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi kayak kalau gue ngeliat review-review dari luar tuh, kalau sepatu yang nggak ada talinya tuh lama-lama kayak kendor gitu lama-lama ya. Jadi kalau udah dipakai sering itu bakal kendor dan nggak bakal nge-grip lagi. Nah, beda. Kalau ada tali kan seenggaknya meskipun ini udah kendor, jadi masih bisa dikencengin gitu. Jadi makanya gue pilih yang ini gitu. Oke, lanjut. Terus perbedaan di series bawahnya itu ya kelihatan lah ya, diantaranya dari segi material, terus sama beberapa fitur yang diberikan juga udah berbeda. Kalau dilihat di tabelnya nih, gue kasih tabel sepatunya di depan gue ini tuh hitungannya di flagship karena udah diperuntukkan oleh pemain pro di luar sana. Sedangkan tipe yang kedua ke bawah itu bisa dilihat di outsole, bahan material itu beda semua. Yang mirip cuma modelnya aja gitu, jadi dibuat menarik cuma dilihat secara fisik. Secara fisik sih emang udah kelihatan banget ya, paling gampang tuh ngebedain di bagian sini nih. Jadi kalau kalian ngelihat sepatu yang flagship atau enggak, ngelihatnya di bagian ininya aja. Jadi kayak ini kan rada kayak apa, plastik solid gitu ya. Nah, kalau yang biasa di grade bawah tuh kayak datar gitu. Nah, itu paling gampang ya. Cuman ada beberapa sepatu yang enggak juga sih. Ini cuman di Adidas sih biasanya kayak gitu. Terus, nah, sepatu ini tuh dibuat untuk siapa sih sebenarnya? Jadi kayak sepatu ini tuh dirancang Adidas dengan satu fokus, yaitu speed. Kalau tagline-nya kan blistering pace gitu. Jadi sepatu ini dibuat untuk membantu akselerasi melewati lawan. Makanya pemain kayak Messi, Salah, sama Son Heung-min tuh gunain sepatu ini gitu karena cocok buat mereka. Dan sepatu ini tuh cuma memiliki bobot 201 gram. Jadi kayak cukup ringan, dan kalau bagi tipe-tipe pemain yang kayak pelari tuh itu ngebantu banget pasti gitu. Nah, kalau gue kan amatir nih ya, jadi kayak mau nyobain aja gimana sih sepatu yang dipakai oleh mereka. Dan setelah melihat beberapa review sepatu kayak Unisport, terus Soccer Reviews for You menobatkan sepatu ini tuh merupakan salah satu yang terbaik di tahun 2021. Jadi nggak ada alasan lagi nih gue nggak beli sepatu ini gitu. Kemarin emang kebetulan sepatu gue juga udah rusak, jadi kayak cocok, terus udah mulai sering main bola, jadi makanya gue beli sepatu gitu. Oh iya, sepatu ini tuh gue beli harganya sekitar 2,8 kemarin di Fisik ya. Jadi kayak ada diskon 200.000 gitu. Harga normalnya sih sekitar 3 juta. Jadi kayak jadi 2,8 gitu kan. Terus material dari sepatu ini sebenarnya cukup unik gitu. Jadi kita bahas aja langsung anatominya. Bahan outsole yang di atas ini tuh yang di bawah, sorry. Nah, bahan outsole ini tuh plastik solid gitu dan cukup ringan ya kalau ngeliat sih. Terus ini tuh ada stud-nya, atau orang biasa bilang pull ya biasanya ya. Nah, ini tuh membantu kalian dalam melakukan, dengan bentuk yang kayak gini, membantu kalian melakukan movement kayak lari atau sprint gitu. Terus di fitur speed frame-nya ini juga dibuat sangat nyaman buat nopang tumit kita gitu. Jadi ini udah pakai teknologi Adidas lah gitu. Terus di bagian upper yang tadi gue bilang di awal, depannya tuh emang udah gabungan antara plastik solid dan Adidas tuh nyebutnya prime knit low collar gitu. Jadi yang bagian ini nih, nah ini tuh ngebantu banget waktu kita pakai sepatu ini di kaki kita gitu. Jadi lebih pas masuk tuh lebih nyaman gitu. Terus nah bagian insole-nya nih menarik juga. Jadi gue buka aja langsung ya. Ini aja deh. Nah, ini bagian insole-nya tuh kayak bahannya tuh styrofoam gitu ya. Cuman styrofoam yang lebih solid gitu.
Nah terus di bagian dalamnya ini teksturnya tuh kayak bola tenis, cuman diinjek tuh masih ngegrip sih, masih enak gitu dipakai. Jadi kayak masih empuk pas diinjek, jadi masih nyaman lah kalau yang bahan-bahan kayak gini ya. Terus cuma ini nggak licin sih, ini kan kelihatannya licin ya, cuman kalau gue pakai kemarin sih emang nggak licin gitu. Terus ada lagi bagian menarik nih di bagian tumitnya. Nah kalau kayak ini kan kelihatan nggak ya? Tuh bisa dilihat di bagian sini nih, itu kayak ada 2 penahan gitu, penahan bagian kaki belakang atau tumit kalian tuh. Jadi biasanya kan kalau kita main bola tuh butuh pergerakan yang banyak gitu. Nah biasanya tuh kalau misalnya bagian belakang tuh kalau nggak ada penahannya emang bikin kaki kalian lecet. Makanya Adidas nyediain nih 2 penahan ini, dan ini teksturnya tuh kayak Yupi gitu. Jadi nyaman banget sih. Jadi kayak ngecegah kalian biar nggak gesek dan lecet di bagian kaki, terutama kaki bagian belakang. Ini ada beberapa foto waktu gue main bola kemarin, dan ternyata emang senyaman itu. Terus kayak buat lari dan melakukan dribble tuh dengan bola, wah rasanya tuh kayak gue nggak pakai sepatu gitu karena seringan itu. Jadi dibuat nge-shoot beberapa kali juga enak banget karena bentuknya yang udah menyesuaikan dengan kaki kita. Jadi kerasa fit di bagian tengah. Karena tadi itu ada fitur collar gitu yang super nyaman di bagian tengahnya gitu. Cuma ada beberapa kekurangan sih yang gue lihat dari sepatu ini gitu. Yang teksturnya kayak gini terutama ya. Nah ini gue lihat kasih contohnya, kalau sepatu kayak gini tuh kayak gampang hitam gitu kalau lama-lama dipakai. Misalnya udah sering buat nahan bola, atau kita kan kontrol bola pasti di bagian-bagian yang kayak di sini atau di sini ya. Nah itu rawan kayak lecet di item-item gitu sih. Nah itu doang sih paling kekurangannya. Selebihnya oke semua, dan bisa dibilang ini sepatu bola terbaik yang pernah gue coba. Cuman masih bias ya, karena ini pertama kalinya gue pakai sepatu yang top grade gitu. Biasanya gue pakai yang harga sekitar 700-800 ribuan gitu. Nah itu juga masih enak sih, cuman gue pengen nyobain aja gitu. Terus kalau ada rezeki ya nanti bisa gue compare sih sama sepatu lainnya, ya doain aja gitu. Jadi kesimpulannya, jadi itulah review singkat dari sepatu bola terbaik dari Adidas ini. Sepatu ini benar-benar ngebantu banget waktu lari dan dribble bola. Jadi buat kalian yang main bola sering lari dan dribble tuh, sepatu ini cocok banget buat kalian. Jadi biar kayak Messi dan Son Heung-min gitu kan. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.